Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan namaku Vivitan. Kunjungi juga Instagram Drawing by Vivitan dan The Pastel Color. Di dalamnya banyak hasil karya yang saya upload di sana. Nah teman-teman, di video kali ini saya lagi pengen gambar mermaid atau putri duyung. Kalian suka nggak sih dengan putri duyung? Di komen ya di bawah. Kalau saya memang suka princess-princess gitu karena dulunya saya suka banget dengan film-film dari Disney. Saya tuh sukanya di cerita fantasinya itu ya, karena mereka tuh bisa membayangkan suatu cerita yang memang nggak ada di dunia nyata, tapi itu kan butuh kerja keras juga untuk membayangkannya dan merealisasikannya menjadi suatu bentuk animasi. Itu tuh nggak gampang loh. Membuat satu gambar aja kita makan waktu berapa hari. Nah, gambar ini aja 2 harian loh. Kalau untuk animasi itu kan gambar bergerak ya, jadi mereka lebih butuh banyak waktu lagi untuk menghasilkan seperkian menit gambar itu bergerak. Itu butuh kerja keras dan butuh tim. Selain itu butuh juga komputer yang banyak ininya ya, yang bisa render dari video tersebut. Untuk rendering suatu gambar itu, kalau gambar bergerak itu lama juga, karena dia kan mencampur beberapa foto atau picture yang pose ini gitu, dia gerakannya pelan-pelan dicampur terus baru dipercepat jadilah suatu gerakan. Dan itu kalau mau gerakannya smooth seperti benar-benar gerakan rambutnya bergerak gitu, itu tuh butuh lebih banyak effort lagi. Kita butuh per helainya kita belokin, nanti gambar kedua belokinnya dikit-dikit gitu, jadi dia kelihatannya real gitu, nggak patah-patah gitu. Itu tuh sulit banget loh untuk membuat animasi. Makanya saya salut banget dengan Disney dan juga animasi-animasi yang ada di Jepang gitu ya. Itu keren-keren banget. Salut deh pokoknya. Dan di sini kita balik lagi ke gambar. Untuk proses warnanya, kan tadi saya katakan 2 macam ya. Nah, yang ini saya gunakan yang Prismacolor, yang bentuk portrait set itu yang 24 warna. Jadi memang kebutuhannya saya lebih banyak menggunakan warna-warna kulit. Dan kebetulan satu kotak itu tuh isinya warna kulit, jadi benar-benar pas banget gitu. Kalau yang saya punya juga yang 150 warna. Itu tuh kebanyakan yang habis dulu tuh warna-warna yang kulit gitu. Sehingga memang kalau kita mau beli lagi ya beli yang warna kulit aja gitu kan. Kalau di luar negeri tuh enak loh, kita bisa beli persatuan loh. Kalau di sini tuh agak susah gitu. Persatuan ada yang warna putih, peach, dan warna hitam. Itu banyak yang jual di Shopee gitu ya. Kalau kalian mau coba yang satuan, saya sarankan sih kalian beli dulu yang warna putih. Itu harganya 30-an ribu deh kalau nggak salah. Dan warna putih itu fungsinya bagus banget pada saat kita ngeblend. Nah, ini saya kasih contoh ya. Pada bagian ekor, saya warnai dulu dengan warna polychromos. Kalian bisa lihat goresan pensilnya kan? Lalu saya tebalkan dan saya blend lagi dengan warna putih dari Prisma. Dia tuh jadinya memperhalus dari warna goresan pensil tersebut, sehingga goresannya itu nggak begitu ketara banget. Dan juga memperhalus warnanya, jadi warnanya tuh kelihatan soft gitu. Dan saya suka dengan warna-warna pastel yang soft, kelihatannya kalem gitu ya, lembut gitu kelihatannya. Jadi warna dari putih si Prisma ini memang sangat-sangat favorit menurut saya. Dia bukan hanya polychromos yang bisa dicampur, semua merek bisa ya teman-teman. Mau dia yang biasa, mau yang itu bisa semua. Jadi kalau kalian mau invest, kalian coba dulu yang putih ini. Nah, yang satu piece warna putih dulu. Itu berguna banget, semua bisa kalian blend. Terutama bagian rambut, itu butuh banget warna putih. Nanti kalau untuk link pembeliannya saya akan cantumkan di dalam kotak deskripsi, kalian lihat ya. Dan selain itu saya juga gunakan pena putih. Pena putih ini fungsinya sangat-sangat berguna, terutama yang suka gambar fantasi, gambar orang, gambar pemandangan juga butuh loh sebenarnya. Pena putih itu memberikan efek tertentu. Selain memberikan efek bling-bling atau kilat-kilat gitu, shimmering shiny gitu, dia juga bisa memberikan efek pada misalnya kalian mau buat, di sini kan ada ekor si mermaid kan. Ekornya itu kita bisa buat jadinya dia ada goresan putihnya itu. Jadi efeknya tuh jadi beda aja dan kelihatan lebih kalem daripada kita gunakan warna hitam. Nah, warna putih dari pena putih memang lebih kelihatan kalau kita gunakan kertas yang lebih berwarna seperti kertas yang warna hitam atau warna coklat. Tapi pada gambar pun bisa ya, dia bisa menimpa
objek yang udah kita warnai, baik itu menggunakan pensil ataupun oil pastel. Cuman kita butuh hati-hati, jangan terlalu ditekan karena mata penanya bisa tersumbat. Kalau kalian mau beli untuk pena putih, saya sarankan beli yang ukuran 10, kalau nggak beli ukuran 8. Kalau ukuran yang 5 itu tuh karena kecil, dia tuh kan jadinya mata penanya lebih kecil gitu. Kalau kesumbat dia cepet banget macet, sayang banget kan. Jadi kalau misalnya macet itu agak susah gitu, kita harus coret-coret sampai dia keluar lagi. Kalau yang warna nomor 10 saya gunakan, saya tuh bisa sampai habis gitu loh untuk warna nomor 10 itu. Jadi itu tuh lancar gitu, jadi lebih gampang, nggak emosi ya. Kalau pena macet terus kita butuh banget kan, emosi lama-lamaan coret nggak jalan gitu kan. Ya kalau kalian yang suka pakai ya saya sarankan beli yang nomor 10 kalau nggak nomor 8. Nah, di sini penggunaan warna putih sangat-sangat saya gunakan ya teman-teman. Karena di sini saya akan mencampur semua warnanya, terutama bagian highlight menggunakan warna putih sehingga warnanya jadi kalem dan juga ada highlightnya. Highlight di sini maksudnya adalah warna yang terkena cahaya gitu sehingga warnanya menjadi lebih muda atau bahkan jadi putih. Contohnya di bagian rambut. Rambut kan bisa lihat kan ada pink dan pink muda, terus ada putih di tengah-tengahnya. Itu adalah bagian highlight. Dan memang kalau kita lihat di kenyataannya, rambut kita sendiri deh, kalau kita lihat itu tuh ada bagian yang terkena sinar lampu misalnya ya, dan dia menjadi warnanya itu ada yang hitam, ada yang sebagian putih, padahal itu cuma pemantulan cahaya aja yang ada di rambut kita. Jadi objek itu bisa memantulkan cahaya dan bisa membentuk shadow atau bayangan. Bayangannya kalau nggak warna itu menjadi warna abu atau warna hitam, dia bisa membentuk warna dari warna itu sendiri tapi warnanya lebih tua. Contohnya di pintu deh, pintu kan warnanya coklat misalnya ya, jadi kalau yang di bagian shadownya dia lebih coklat tua aja gitu kan. Nah itu, makanya di sini di bagian bunganya ada yang bunganya bagian dalamnya itu saya warnai dengan warna yang lebih merah dan bagian ujungnya saya warnai lebih putih. Itu tuh akan memberikan efek sehingga lapisan bunga itu lebih kelihatan dibandingkan kita warnanya dengan satu warna. Kalau misalnya kita cuma warna merah aja, ya kelihatannya cuma merah aja, nggak ada lapisannya. Lapisan itu kayak nggak ada efeknya. Tapi kalau kita gradasiin, kita beri highlight, kita beri shadow, kan kelihatan lapisannya. Itu fungsi dari warna itu. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya warna aja, tapi kalau misalnya monokrom juga bisa kok menggunakan highlight dan shadow. Jadi dipelajari aja. Nah, untuk bagian daun di sini untuk warnanya saya dari tepi gitu. Jadi dan tulang daunnya saya gunakan warna tua. Terus tengah-tengahnya saya akan campur antara putih dan warna hijau lebih muda. Dan setelah itu garis-garis dari tepi-tepi bunganya saya tebalkan dengan pena putih supaya dia kelihatan lebih nyata gitu. Nah, ini bunganya udah 1, 2, 3, 4 ya, udah 4. Itu yang satu lagi yang lagi kuncup 5. Nah, di sini nanti di bawah mermaidnya saya akan buat batu ya. Jadi batunya nanti ada batu dan ada kristal gitu. Jadi gambar ini tuh nggak ada ikannya, nggak ada binatang-binatang laut yang lain. Jadi memang sebenarnya tipe yang gampang, tapi kenapa lama? Karena setiap warna itu saya gradasinya pelan-pelan gitu, dan juga penggunaan pensil warna itu biasanya hasilnya lebih lama daripada oil pastel karena memang pensil warna kan lebih kecil. Terus kalau gambarnya ini baru di bagian bunga dan juga bagian ekor itu udah makan waktu lama ya. Kalau ditambah objek lagi mungkin bisa lebih lama lagi. Tapi memang kalau menggambar itu butuh kesabaran ya. Nggak bisa mau buru-buru. Kalau saya lagi nggak mood, terus saya buru-buru mau selesai, pasti gambarnya itu jelek banget. Itulah, kalau menggambar, melukis itu butuh kesabaran tingkat tinggi. Memang melukis melatih kesabaran ya. Nah, di sini saya buat koralnya menggunakan warna peach. Dan nanti saya tambah titik-titiknya menggunakan warna pink dari si Polychromos.
Setelah itu saya buat kristal. Untuk kristalnya itu bentuknya itu kayak seperti prisma gitu. Jadi nanti di dalamnya kita warnai dari warna gelap ke terang gitu. Tetap penggunaan putih banyak ya. Dan setiap goresan selesai, setelah diwarna selesai, itu kan tadi ada garisan dari warna itu sendiri. Terus saya tebalin lagi dengan pena putih, jadi kelihatan lebih kilat gitu. Kurang lebih sih gitu ya, penambahan kristal tambahin lagi, nanti sudah selesai tambahin lagi gitu. Jadi seperti kelihatan objeknya bertumpuk-tumpuk. Nah, penambahan warna putih pada garis tepi itu supaya kelihatan tuh dimensinya dan objek itu kelihatan bertumpuk. Kalau kita nggak tambahin, jadi dia nggak terlalu kelihatan ya. Kelihatannya tuh kayak satu objek gitu yang nggak jelas. Tapi kalau kita tambahin putih di ujungnya, ya dia sudah ada highlightnya gitu. Jadi dia kelihatan satu objek ditumpuk ke satu objek yang lain. Ribet ya bahasanya ya. Ya memang gitu, agak susah dijelaskan. Nah sebenarnya kalau gambar ini mau gunakan oil pastel juga bisa. Cuman kalau misalnya mau pakai oil pastel, objeknya diperbesar aja ukurannya supaya lebih nyaman pada saat mewarnainya. Karena oil pastel kan ukurannya besar. Kalau ini kan pensil warna ukurannya kecil, jadi bisa mewarnai hingga ke bagian yang terkecil. Itu kalau misalnya saya pakai oil pastel, kalau ada area yang kecil, saya biasanya raut. Cuman ya sayang ya kalau diraut cepat habis. Tapi mau gimana kalau gambarnya terlalu kecil ya pakai oil pastel besar pasti keluar garis kan. Ya gitu. Ada yang dikorbankan. Ya kalau nggak mau diraut ya objeknya harus lebih besar. Nah ini yang di bagian bawah ini, yang hitam-hitam ini itu batu ya. Batu yang di bagian bawahnya. Nanti di atasnya saya warnai dengan warna hijau Tosca. Tuh kelihatan kan dimensi setiap batunya, setiap lekukan-lekukannya karena ada putihnya, ada hitamnya. Dan untuk bagian atasnya itu kan tadi warna Tosca, saya tambahin lagi pena putih, terus saya buat seperti kotak-kotak gitu. Bentuknya nggak itu ya, nggak tetap. Ada yang jajar genjang, ada yang nggak berbentuk, nggak tahu nih bentuk apa geometrinya ya. Pokoknya dia kayak kotak-kotak kayak diamond, bukan diamond, seperti segi 5, ada segi 6, pokoknya campur-campur gitu deh. Ini kalau kalian mau lebih detail lagi, setiap yang dalam di atas itu kan bisa gradasiin loh. Cuman di sini saya enggak, saya pakai warna hijau terus saya blend dengan putih gitu aja. Baru saya tambahin si pena putih gitu kayak bentuk sekotak-sekotak gitu. Nggak begitu kelihatan ya di kamera ya. Ya tapi efeknya itu kurang lebih supaya ada bagian kotak-kotak dari batunya. Jadi dia nggak kalah dengan si kristalnya itu. Tuh. Dan setelah itu saya tinggal warnain air. Airnya ini warnanya itu campuran ya. Ada yang birunya tuh biru ultramarine, ada yang biru cobalt blue, ada yang light blue, ada yang warna Tosca. Terus saya blend dengan putihnya si Prisma color yang warna putih supaya jadinya dia lebih soft. Selain itu saya tambahkan bubble-bubble. Nah, bubble itu nanti butuh pena putih lagi supaya mempertegas itu bubble ya. Nah ini kalau warnanya soft gini, bubble-nya nggak begitu kelihatan. Tapi kalau misalnya kalian lebih tekan, lebih tua lagi birunya, itu bakalan kelihatan. Nah untuk mewarnai si bagian air ini butuh kesabaran juga ya. Kadang kalau goresan itu terlalu tertekan atau enggak, itu beda goresan gitu, kelihatan nanti. Karena ini pensil warna ya. Meskipun udah di blend dengan putih juga kelihatan ya ada tergores-tergoresnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, area kanan ke bawah ini yang hadap ke mermaid nanti saya mau buat kayak segaris-segaris gitu. Jadi ada putihnya segaris-segaris. Jadi kesannya itu ada cahaya sinar gitu yang dari permukaan air tembus ke dalam airnya gitu. Jadi dia garis-garis. Ada efek glowing-glowingnya lah gitu. Ya seperti ini. Nanti di blend lagi dengan
pensil Prisma yang warna putih. Tuh, jadinya soft, halus. Jadi di sini kuncinya adalah ngeblend menggunakan pensil Prisma yang warna putih dan juga penggunaan pena putih. Tuh, mau merek apapun, kalau kalian pakai yang lain juga boleh, nggak masalah ya. Tapi kalau untuk ngeblend memang Prisma yang putih itu lebih creamy, memang beda produknya. So guys, gambarnya udah hampir selesai. Seperti yang kalian bisa lihat, silahkan di komen bagaimana menurut kalian. Apakah kalian suka dengan gambar kali ini? Kalau saya suka banget karena saya suka warnanya ya, warnanya kalem banget. Dan kalian bisa komen menurut kalian gimana. Dan juga kalau kalian suka, mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, and like, and share video ini ke teman-teman kamu yang sama-sama suka menggambar. Semoga bisa menginspirasi dan juga bisa setidaknya kalian bisa menerima atau mendapatkan nilai-nilai positif dari video ini ya. Yang negatif ditinggalkan aja. Makasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Goodbye.